Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazi dengan NIM 210601181387372, mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Diponegoro angkatan 2018. Video ini saya buat dengan tujuan memenuhi tugas akhir matrikulasi mata kuliah Etika Profesi tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu etika profesi dan contoh pelanggaran etika profesi pada kehidupan sehari-hari atau masyarakat. Hal pertama yang kita bahas di sini yaitu mengenai pengertian etika profesi. Etika profesi sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu etika dan profesi. Etika yaitu berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan profesi sendiri yaitu berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Sehingga kita dapat menyimpulkan etika profesi sendiri merupakan suatu sikap etis yang dimiliki oleh seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya etika profesi ini tentunya memiliki sebuah tujuan. Tujuan utama dari etika profesi adalah menciptakan nilai moral yang baik. Artinya apa? Artinya etika profesi ini harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan di masyarakat. Yang kedua yaitu mengenai bahasan contoh pelanggaran etika profesi di bidang kontrol instrumentasi, di mana itu merupakan bidang yang saya tekuni di Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Selanjutnya itu contoh yang pertama mengenai pelanggaran etika profesi, di mana kita sering menemukan adanya penyebaran file atau berkas-berkas penting perusahaan kepada publik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya banyak di internet beredar mengenai desain-desain gambar milik perusahaan seperti flow diagram, PID maupun piping instrumentation diagram ataupun lain-lain. Hal ini merupakan pelanggaran etika profesi karena hal tersebut bisa merugikan pihak perusahaan karena data-data dari perusahaan tersebut bisa saja ditiru oleh oknum yang tidak bertanggung jawab maupun disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Contoh kasus lain yang sering terjadi yaitu penggunaan aplikasi yang tidak berlisensi. Khususnya di bidang yang saya tekuni yaitu kontrol dan instrumentasi. Hal ini merupakan pelanggaran etika profesi karena menggunakan aplikasi tanpa izin pemilik merupakan sesuatu yang melanggar hak cipta. Selain itu, penggunaan aplikasi bajakan juga itu bisa membahayakan penggunanya karena sering terselipnya virus-virus berbahaya dalam aplikasi tersebut. Contoh selanjutnya yaitu yang pernah saya alami pada saat saya kerja praktik di sebuah perusahaan di mana seorang insinyur di perusahaan tersebut tidak memperhatikan ketiga, di mana saat proses maintenance berlangsung, insinyur tersebut tidak menggunakan pelindung dan tidak mewajibkan para mahasiswa kerja praktik itu menggunakan peralatan K3. Hal ini tidak sesuai dengan etika profesi insinyur, di mana seorang insinyur itu harus menjunjung tinggi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang saya alami di sini berkebalikan dengan hal tersebut, yang mana insinyur tersebut telah melanggar etika profesi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah masih banyaknya terjadi pelanggaran etika profesi di Indonesia, karena hal-hal tersebut sering dianggap remeh dan seringnya oknum-oknum tersebut lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu etika profesi dan contoh pelanggaran etika profesi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.